Ah, kita sudah tiba di Desa Padurenan. Di sini semuanya sudah tertata, sejumlah manik-manik, sejumlah kisi-kisi atribut-atribut yang berkaitan dengan desa wisata, dan salah satunya ini kita berada di pusat pembiakan, bukan pembiakan ya, budidaya budidaya madu lebah. Nah, ada tahu ini ada orang warga yang menurut saya super kreatif atau gimana. Kita ngobrol aja deh. Seret. Oh, Halo. ya. Pak, ini kita dari channel Revolusi Indonesia. Iya. Saya Juan, jenengan Saya Yusuf, Pak. Pak Yusuf, asli Padurenan ya Pak Yusuf ya? Asli sekali, Pak. Asli Padurenan. Nah, ini saya sempat jalan-jalan tadi itu, ini ada durian juga. Namanya Padurenan apa karena ada durian-durian begini atau gimana itu? Nggak Ini ada. Karena duriannya kayaknya pohonnya yang ada di sekitar sini aja mungkin ya. ini ya. Ini termasuk montong atau Ini ini itu durian bawor. bawor? Iya, Khas ini. bukan khas ini sih. Tapi kalau dilihat ini dalam waktu yang tidak berapa lama akan segera berbuah ya. Iya. Ini soalnya ini bukan dari biji ini kayaknya dari cangkokan ini. Iya. Apa step ya? Stek, Pak. Oh, oke Pak, saya mau tanya ini menarik sekali ada lebah karena menurut saya COVID-19 yang melanda negeri kita, melanda dunia, itu salah satunya mungkin karena kita terlalu minim mengkonsumsi madu. Iya. Karena bagaimanapun dari kitab suci, dari Al-Quran, Allah sudah mengatakan bahwa sumber kesehatan itu salah satunya yang paling vital berasal dari kalau kita mengkonsumsi madu. Nah, jenengan ternyata kok tiba-tiba sudah ada madu, saya kaget tadi. Kok itu dulu gimana Pak ceritanya kok bisa sampai berbudidaya lebah seperti ini? Iya. Jadi gini, Pak. Dulu tuh memang awalnya saya itu hobi mengkonsumsi madu. Saya dan keluarga itu hampir tiap hari itu mengkonsumsi madu, dan saya juga merasakan manfaatnya. Terus setelah itu karena saya punya tujuan atau misi untuk menciptakan lingkungan yang organik, pertanian organik. Nah, lebah ini salah satu untuk menjadi pemicu. Dia bisa saling menguntungkan sama tanaman, karena tanaman juga butuh lebah, lebah juga butuh tanaman, karena dia mengambil sari-sarinya dari tanaman itu, dari bunga-bunga tersebut. Dan untuk mensukseskan program saya, ketika nanti lebah ini saya jadikan pemberdayaan warga, mungkin nanti saya kemas atau gimana, nanti kita kasih warga itu untuk merawatnya. Ketika dia merawat lebah, otomatis dia akan merawat tanamannya juga. Jadi nggak mungkin dia akan merawat lebahnya aja, karena tanaman itu menjadi asupan bagi lebah. Dan otomatis lagi dia akan mengurangi penebangan pohon yang nggak jelas. Terus lagi dia akan mengurangi pemakaian pestisida yang sifatnya bisa membunuh lebah itu sendiri. Nah, jadi secara otomatis dia itu akan digiring tanpa dia sadar itu kembali ke organik. Itu secara otomatis. Terus dari tanaman pertanian saya juga ada lombok, ada timun, ada semuanya, dan itu juga bisa menjadi asupan bagi lebah. Jadi bunganya bisa dimanfaatkan lebah, terus hasil panennya bisa kita jual, terus dari lebah sendiri juga nanti juga ada keuntungan bagi kita. Ya, mungkin hanya untuk mensukseskan program tanam organik saya, Pak. Ya, ini ada satu fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa pemanasan global, entah mungkin secara ilmiah dibuktikan sudah atau belum, saya tidak tahu. Tapi pemanasan global kalau dilihat dari seperti contoh Bali yang sampai sekarang masih hijau, sementara Lombok yang di seberangnya hampir sama itu sudah begitu kering kerontang. Tapi kalau dilihat dari perilaku masyarakatnya kan di Bali itu memang sudah sejak zaman atau puluhan tahun yang lalu sudah meninggalkan yang namanya
kimia. Kimia. Nah, artinya berarti organik itu salah satu apa namanya, cara untuk mengembalikan O2 yang bagus, Ya. yang sehat, yang ini. Ya. Nah, enggak tahu, tiba-tiba saya tadi itu dengar Pak Yusuf bilang organik. Pak Yusuf itu kok bisa apa ya, menjadi organik maniak, padahal selama ini seharusnya manusia kan maniak kimia. Apa sebenarnya Pak yang kalau Bapak lihat dari sisi organik sama kimia itu, di mana titik perbedaannya? Kenapa kita harus pakai organik? Karena begini Pak, saya itu melihatnya di sekitar kita aja lah, nggak usah jauh-jauh. Itu banyak apa ya, orang-orang yang masih udah produktif, usianya sudah udah masih muda, tergolong muda, punya masih anaknya masih agak kecil-kecil, masih membutuhkan apa ya, artinya itu biaya-biaya hidup Ya. dari orang tuanya. Ya. Terus orang tuanya karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang efeknya ada racunnya, Ya. terlalu lama, akhirnya Ya. itu banyak yang terserang stroke, jantung, Ya. diabetes. Ya. Itu banyak sekali Pak. Ya. Ya. Dan itu mereka masih produktif. Ya. Ketika penyakit-penyakit itu menyerang kita, menyerang dia, dampaknya itu ke apa? Ekonomi. Ketika dia sudah terserang, dampaknya dia nggak bisa bekerja. Padahal anaknya masih banyak, masih butuh perawatan, masih butuh biaya. Akhirnya dia sulit untuk mencukupi kebutuhannya. Dan semakin banyak seperti itu, dampaknya lagi kalau kita bahas itu, kriminalitas akan meningkat. Betul, betul. Itu banyak dan masih banyak lagi yang lain Pak. Ya, ada satu apa ya, pemahaman saya ketika dulu kan masih kuliah itu, saya banyak menerjemah berbagai macam ilmu karena saya waktu itu buka biro terjemahan. Nah, di proses-proses itu saya menemukan kalau dari penelitian-penelitian bangsa-bangsa barat itu mengkonsumsi kimia-kimia itu bisa enggak tahu entah setelah sekian lama itu ternyata bisa membuat pertumbuhan badan itu. Mungkin kenapa orang Indonesia pendek-pendek dibanding Jepang, Cina, ini semuanya. Dulu kan hampir sama Pak. Tapi kita mungkin sudah terlalu banyak menggunakan yang kimia-kimia, beras kimia, sayuran kimia, ini kimia. Mungkin ini kita berharap ada dari Fakultas Kedokteran atau mereka yang dari farmasi untuk melanjutkan penelitian tentang itu secara ilmiah. Tapi menurut saya itu tidak bisa dipungkiri bahwa kalau kita banyak mengkonsumsi organik dari kecil, mungkin olahragawan kita atau anak-anak kita kelak bisa bertinggi 180, 190 itu memungkinkan kalau dengan dilihat dari udara Indonesia yang bagus, tropisnya, ininya semuanya kan. Tapi kalau kita terus-terusan pakai kimia, ini kapan kita juara dunia sepak bola, kapan ini kan gitu jadinya. Nah, jadi ini juga salah satu obrolan kita ini bisa dilihat oleh semua elemen di negeri kita ini, karena memang ini di channel Revolusi Indonesia ini tujuan utamanya adalah untuk menyebarluaskan informasi tentang perubahan menyeluruh tentang negeri kita untuk memimpin dunia. Nah, kalau menurut Bapak apa ya dari obrolan ini apa kira-kira yang mau disampaikan ke seluruh elemen bangsa kita tentang bagaimana tadi masalah tani organik tadi itu? Ya, kalau saya sih harapan saya, karena organik itu biar terkesan sederhana, biar terkesan sepele, itu dampaknya itu luar biasa. Karena itu bisa berdampak ke pola pikir kita, bisa berdampak ke kesehatan kita. Ketika pola pikir kita sehat, terus jiwa kita sehat, tenaga kita fit, sehat, otomatis kita bisa berpikir sangat jernih, umur bisa lebih panjang, gitu. Jadi, badan lebih tinggi. Ya, jadi organik itu bukan apa ya, nggak bisa disepelekan, gitu. Bisa disepelekan begitu saja, karena penting sekali, sangat menentukan sekali organik itu. Ya Pak Yusuf, ini aja sekedar perkenalan saja kita tentang organik tadi itu. Intinya adalah kita ini dari Desa Wisata Padurenan ya Pak ya. Betul. Desa Wisata Padurenan, dan kita juga apa yang kita obrolkan tadi itu tentang bagaimana memperkenalkan Padurenan ke seluruh Indonesia. Semoga nanti
bisa nggak dibocorkan sedikit tentang program-program sebagai ketua Pok Darwis atau kelompok Sadarwis saja. Ya. Mungkin bisa dibocorkan sedikit beberapa program yang mau dilaksanakan di sini, Pak. Mungkin yang akan dilaksanakan dan sudah kita konsep, kita rencanakan, mungkin kita larinya ke agrowisata ya Pak. Agrowisata, Jadi ya. pengelolaan pertanian organik. Jadi Ya. nanti semua yang bertani di situ organik, Ya. mulai dari tanam padi, tanam sayur mayur, semuanya harapan kita organik nanti. Terus di situ juga kita konsep, kita tata supaya supaya generasi kita itu menyukai Pertanian. memahami. Jadi biar terkesan pertanian itu bukan sesuatu yang nilainya, tapi sebenarnya di situ tuh banyak keindahan. Jadi kita pinggir-pinggir itu kita tanami bunga-bunga. Nanti bunga-bunga itu tujuannya apa? Itu nanti memancing para lebah. Dan lebah itu tujuannya apa? Tujuannya itu untuk mengusir hama tanaman sawah, karena itu bisa menjadi predator. Ya, berarti kalau dari Pok Darwis atau kelompok Sadarwisata itu salah satu tujuannya itu bagaimana menyadarkan warga itu agar mengindahkan lingkungan pemukiman sekali. tetapi dengan organik. Betul gitu ya. sekali. Ya Pak, ini semoga semua elemen bangsa melihat obrolan kita ini bisa nanti juga dapat dukungan dari semua pihak agar segera saja kita memulai revolusi Indonesia demi bangsa kita, pusat ilmu dan peradaban. Siap. Terima kasih Pak Yusuf. Sama-sama. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.